Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang berada di rumahnya masing-masing, alhamdulillah kita sekarang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa melanjutkan pengajian kita, bisa melanjutkan amal soleh kita yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu amal soleh yang diterima dan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarganya, terutama para sahabat dan seluruh umatnya yang selalu turut serta taat pada ajarannya sampai yaumil qiyamah. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Wasiyatul Mustafa yang kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah untuk pengarang, untuk guru-guru kita, orang tua kita, orang-orang yang baik sama kita, untuk Miftahul Falah dan semua orang yang mempunyai hubungan baik dengan Miftahul Falah, orang yang pernah menanam kebaikan di Miftahul Falah, dan juga orang-orang yang berwasiat kepada kita untuk didoakan. Mudah-mudahan mereka semua dan kita semua selalu mendapatkan rahmat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. In ala hadziniyya wa lakum yatasallihah wa ila hadratihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan. Caranya seperti biasa, baca dulu, nanti diterjemahkan dengan bahasa Sunda dan dijelaskan memakai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, isna'il ma'rufa walau ma'as safalati. Qala Aliyu, wa mas safalatu ya Rasulallahi? Qala, alladhi idza wu'idha lam yatta'il wa idza zujira lam yanzajir wa la yubali bima qala wa ma qila lahu. Ya Ali, hai Ali, isna kudu migawe anjeun al ma'rufa kana kasayan walau ma'as safalati sok sanajan sarta pirang-pirang jalma anu rendah. Qala ngada usaha Aliyu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa ma sarang eta naon? As-safalatu ari pirang-pirang jalma anu rendah. Ya Rasulullahi, hai Kanjeng Rasulullah. Qala ngadauh Kanjeng Nabi, alladzi eta jalma idza wu'idha di mana-mana dipapatahan saha alladzi lam yatta'iz maka henteu nurut saha alladzi. Wa idza zujira sareng di mana-mana dicegah saha alladzi, dicarek saha alladzi, lam yanzajir maka henteu nurut saha alladzi. Wala yubali sareng henteu peduli saha alladzi bima kalawan perkara qala anu ngucap jalma-jalma wa ma sareng perkara qila anu diucapkeun naon ma lahu pikeun alladzi. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini bahwasannya kita berbuat baik itu jangan pandang bulu. Kita berbuat baik itu jangan pilih-pilih orang. Bahkan di sini kata Kanjeng Rasul, isna'il ma'rufa walau ma'as safalah. Berbuat baiklah berbuat baiklah kamu walaupun kepada orang yang rendah, orang yang rendahan, orang yang hina, orang yang menurut kita itu orang yang jelek, orang tidak terhormat, bahkan orang yang buruk sekalipun. Sampai di sini Sayyidina Ali karramallahu wajhah bertanya kepada Kanjeng Rasul, "Wa mas safalatu ya Rasulullah?" Ya Rasul, as-safalah itu siapa? Orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina menurutmu itu siapa? Dijawab oleh Kanjeng Rasul, alladzi idza wu'idha lam yatta'iz wa idza zujira lam yanzajir. Yaitu orang yang kalau ia dinasehati ia enggak peduli. Dikasih tahu, diperingatkan, dia enggak mau. Dicegah, kamu jangan berbuat itu jelek. Zujira, dicegah, jangan berbuat. Lam yanzajir, dia enggak peduli.
Disuruh baik dia nggak mau, dicegah supaya tidak berbuat jelek dia tetap aja. Bahkan as-safalah itu la yubali bima qala wa ma qila lahu. Dia sudah tidak peduli orang mau mengatakan apa sama dia, terserah. Pokoknya apa kalau kata orang Jawa itu karpe dewe. Cuma cek orang Sunda masa ngeunahna, seenaknya dia sendiri. Hidup ya hidup dia, terserah. Itu as-safalah. Nah, kata baginda Nabi SAW, berbuat baik itu kepada orang yang seperti itu pun kita harus tetap berbuat baik. Ya kita jangan hanya mau berbuat baik kepada orang yang baik sama kita aja, ya jangan. Rugi. Karena sekarang kalau kita mau menghitung, lebih banyak mana orang yang suka berbuat baik sama kita sama orang yang biasa-biasa aja atau bahkan orang yang berbuat jelek sama kita. Di dunia ini kita lebih banyak orang yang kita kenal atau lebih banyak orang yang tidak kita kenal. Di dunia ini lebih banyak orang yang suka berbuat baik sama kita atau orang yang gak pernah ngapa-ngapain sama kita. Jadi kalau kita berbuat baik hanya kepada orang yang suka berbuat baik sama kita saja, ya kita akan menjadi orang yang rugi. Ruginya kenapa? Berarti jalan untuk kita berbuat baik kepada orang lain sangat sempit. Makanya di sini pesan Kanjeng Rasul, isna'il ma'rufa walau ma'as safalah. Berbuat baiklah walaupun kepada orang yang jelek, kepada orang yang hina, kepada orang yang rendah. Karena sejatinya di saat kita berbuat baik kepada orang lain, ya kita rugi kalau hanya mengharapkan balasan kebaikan dari orang yang kita berbuat baik kepadanya. Misalnya ngasih uang ke Pajar. Apa di saat ngasih uang ke Pajar, terus berharap supaya Pajar juga ngasih uang ke kan rugi. Tapi di saat kita berbuat baik kepada orang lain dan kita tidak berharap balasan dari orang itu, maka yang akan membalas kebaikan kita siapa? Allah Ta'ala. Apalagi kalau kita ikhlas berbuat baik. Ya Allah, aku berbuat baik sama dia. Saya pengen ngebantu sama dia karena dia butuh dan karena saya memang diperintah olehmu untuk berbuat baik dan membantu kepada orang lain. Kasih kepada orang siapa aja. Maka Allah yang akan membalasnya. Orang itu nakal. Orang itu jelek. Kalau dia dikasih uang pasti akan dipakai macam-macam. Dipakai judi, dipakai mabok. Loh, siapa tahu kalau kita kasih uang kepada dia, dia nggak judi lagi. Siapa tahu kalau kita ngasih uang sama dia, dia sadar, ya Allah, orang itu kok baik ya sama aku. Dia mau ngasih bantuan sama aku, dia mau ngasih uang sama aku. Karena ngelihat orangnya ngasih sama aku, ini orangnya kok baik. Sayang ini kalau dibelikan minuman hanya untuk dibikin mabok. Baiklah. Nanti saya akan belikan makanan untuk anak istri saya. Atau nanti akan saya belikan makanan. Siapa tahu makanannya saya menjadi kuat sehingga saya mau beribadah. Berbuat baiklah kepada siapapun. Bahkan walaupun sama orang yang kita lihat orang itu orang yang jelek. Orang yang rendahan. Karena kalau kita berpikirnya berbuat baik hanya kepada orang-orang yang baik, berbuat baik hanya kepada orang-orang yang suka berbuat baik sama kita, maka jalan kebaikan kita sangat sempit. Dan di saat hidup ini jalan kebaikannya disempitkan, maka kita akan menjadi orang yang betul-betul hidup dalam keadaan rugi sekali. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi wa tajlibul barakata war rizqa al katsira wa bakir bis sadaqati fa innal balaa yanzilu qabla al bukuri faturaddul qada'u fil hawa'i. Ya Ali, yuhai Ali, shadaqatus sirri ari sedekah rerencepan itu diam-diam. Sedekah yang tidak diumumkan, tidak dipublikasikan. Sedekatus sirri ari sedekah rerencepan tutfi'u eta mareuman naon sedekatus sirri ghadabar rabbi kana murkana kana benduna Allah, kana benduna Gusti. Wa tajlibu sareng narik naon sedekatus sirri al barakata
kana kaberkahan, war rizqal katsira sareng kana rizki anu seueur. Wabakir sareng kudu isuk-isuk anjeun, maksudnya harus cepat-cepat, gagancangan. Bis sadaqati kalawan sedekah. Fa innal balaa maka sanyana balai yanzilu eta turun naon bala qablal bukuri dina sateacana isuk-isuk. Faturaddu maka atau fataruddu punten. Fataruddu maka nolak naon sedekah al qada'a kana qada fil hawai di hawa di udara di luhur. Maksudnya pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini pertama menjelaskan tentang sedekah secara diam-diam, sedekah yang tidak dipublikasikan, sedekah yang kita ngumpet-ngumpet berbuat sedekahnya itu. Makanya ada pepatah mengatakan seperti ini, di saat kita berbuat baik itu, apa yang dilakukan oleh tangan kanan, kalau bisa tangan kiri ini jangan tahu. Kalau kita berbuat baik, tangan kanan ini berbuat baik, tangan kanan ini berbuat baik, kalau bisa tangan kiri ini jangan tahu. Maksudnya di saat kita berbuat baik, berusaha untuk tidak dipublikasikan, tidak diumumkan, nggak diiklankan gitu. Tidak diumumkan itu. Karena ternyata shadaqatus sirri satu tudfi'u ghadabar rabbi. Orang yang mau sedekah secara diam-diam, orang yang mau sedekah tanpa dipublikasikan, satu tudfi'u ghadabar rabbi akan memadamkan murkanya Allah Ta'ala. Jadi kalau misalnya kita pernah berbuat dosa, karena setiap manusia pasti pernah berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu tempatnya salah. Ya, setiap manusia itu tempatnya salah. Kalau ada manusia yang tidak merasa yang merasa tidak pernah berbuat salah, berarti itu bukan manusia. Enggak, saya nggak pernah berbuat salah, saya tidak pernah berdosa. Oh, nggak apa-apa, kamu begitu, hebat kamu. Berarti kamu bukan manusia. Nah, kalau kita merasa manusia, berarti kita pernah berbuat salah, kita pernah berbuat dosa. Dan kita kan tidak tahu kesalahan mana, dosa mana yang pernah kita lakukan, yang itu mengakibatkan kita mendapatkan murkanya Allah Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Dan salah satu cara yang bisa memadamkan, bisa menghapuskan murkanya Allah Ta'ala, as-sadaqah as-sirri atau sadaqah sirri. Sadaqah secara diam. Membantu orang lain secara diam. Bukan membantu karena ingin kelihatan orang. Bukan membantu karena ingin diumumkan di media massa, di medsos. Oh, si fulan membantu ini sekian, si fulan membantu ini sekian. Tapi lain hal di saat kita berusaha membantu orang lain, supaya apa? Supaya orang lain yang ikut membantu, itu lain hal. Misalnya, ditakdirkan oleh Allah ada santri, ya kalian misalnya jadi santri di sini. Setelah mengumumkan seperti ini, kalau misalnya pagi-pagi ternyata suka manggil orang sini, dikasih sama. Kalau ngasih, terus santri ngelihat, terus nanti niru. Nah, itu lain hal. Boleh kalau seperti itu. Terus juga, salah satu keutamaannya lagi orang yang sedekah secara diam-diam, dia akan terhindar dari yang namanya ujub, riya, dan takabur. Dia tidak akan berbangga. Mau berbangga gimana? Dia berbuat baik nggak ketahuan sama orang. Ya, sedekah diam-diam akan memadamkan murkanya Tuhan, murkanya Allah Ta'ala. Satu itu. Yang kedua, wa tajlibul barakata war rizqal katsir. Kedua, sedekah secara diam-diam itu akan mendatangkan rizki, mendatangkan berkah, al barakah war rizqal katsir, dan rizki yang banyak. Ya, ulangi, sedekah secara diam-diam bisa menghapus, bisa meredam murkanya Allah Ta'ala. Yang kedua, bisa mendatangkan dan menarik berkah, kebaikan yang banyak, dan juga rezeki yang sangat banyak. Satu pesan Nabi di sini kita atau menjelaskan tentang keutamaan sedekah secara diam-diam. Dan yang kedua, pesan Nabi SAW, wabakir bis sedekah.
kalau kita setiap pagi, setiap hari itu kalau bisa sedekah dulu sebelum ngapa-ngapain. Sedekah dulu sebelum ngapa-ngapain. Bakir bis sedekah. Fa innal bala'a yanzilu qablal bukur. Karena balai, cobaan, musibah itu akan turun sebelum pagi. Nah, kalau kita di pagi hari sudah melakukan sedekah, fataruddul qada'a fil hawa, maka sedekah itu akan menyingkirkan balai musibah yang akan datang itu. Makanya ada istilah, ada apa? Penjelasan yang menjelaskan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menolak balai. Itu makanya caranya bersedekahlah dari pagi hari. Juga pernah melihat ada satu orang ya tokoh masyarakat di kita di Indonesia itu setiap pagi itu setiap habis subuh langsung keluar rumah dan itu diam di depan rumah nunggu orang yang lewat. Nunggu orang yang lewat, mana orang yang kira-kira pantas dikasih sedekah. Dia hampiri, terus dia kasih sedekah. Ngasih makan 1 bungkus atau ngasih uang sewajarnya. Dan itu lihat hidupnya memang alhamdulillah banyak keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bersedekah. Terutama sedekahnya secara diam-diam dan kita setiap hari, setiap pagi bisa mengutamakan sedekah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma indaka. Fa inna sadaqata luqmatin min halalin ahabbu ilallahi min mi'ati mithqalin min haramin. Wa sadaqatun tuqaddimuha qabla mautika afdalu min mi'ati mithqalin yatasaddaquna biha ba'da mautika. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Ini ada di surat An-Naba di awal juz 30 ayat 40. Ya Ali, yuhai Ali, idza tasaddaqta, di mana-mana sedekah anjeun, fatasaddaq maka kudu sedekah anjeun bi ahsani ma kalawan pangsae-saena perkara indaka anu aya di anjeun. Fa inna sadaqata luqmatin min halalin, maka sanya-nyana sedekah sahuap. Luqmah itu 1 suap. Fa inna sadaqata luqmatin, maka sanya-nyana sedekah sahuap min halalin tina harta anu halal. Ahabbu eta langkung dipika cinta ilallahi ka Gusti Allah min mi'ati mithqalin tina sedekah 100 misqal min haramin tina harta anu haram. Wa sadaqatun sareng ari hiji sedekah tuqaddimu anu ngalaksanakeun anjeun ha kana sedekah qabla mautika sateu acan mautna anjeun dina waktu anjeun hirup. Afdalu eta langkung utama min mi'ati mithqalin tina 100 misqal yatasaddaquna anu sedekah jalma-jalma biha kalawan 100 misqal ba'da mautika saparantos mautna anjeun. Qala ngadau saha Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yanzuru, dina dinten ningali, yauma dina hiji dinten yang zuru anu ningali saha almar'u hiji jalma makana perkara qaddamat anu tos ngalakukeun naon yadahu 2 pananganna almar'u. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pesan Nabi SAW tentang sedekah. Pertama pesan di sini, idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma indak. Kalau kamu bersedekah, maka bersedekahlah dengan apa? Dengan sesuatu yang baik yang kamu miliki. Ini susah nak? Susah. Banyak orang bersedekah tapi biasanya yang sedekah yang mudah itu yang mensedekahkan sesuatu yang menurut kita sudah jelek.
Mau ngasih apa? Ngasih baju ke orang lain ya baju yang udah nggak kepake sama kita. Mau sedekah makanan ya sisa makanan kita. Tapi ya paling tidak ukurannya itu kita kalau mau ngasih ke orang lain ya sesuatu yang masih layak lah. Ngasih pakaian ke orang lain yang masih bisa dipakai sama orang itu. Ngasih makanan ya jangan makan yang sudah basi, makanan yang masih bisa dan masih enak dimakan gitu. Ya. Bahkan di sini awalnya idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma indak. Kalau kamu bersedekah maka bersedekahlah dengan sesuatu yang baik yang kamu miliki. Karena apa? Hitungannya begini atau teorinya begini. Fa inna shadaqata luqmatin min halalin. Karena kita bersedekah kepada orang lain walaupun satu suap makanan, tapi ini makanan yang satu suap itu dari harta yang halal, ternyata ahabbu ilallahi min mi'ati misqalin min haramin. Lebih dicintai oleh Allah daripada bersedekah 100 misqal. Sedekah dengan harta yang banyak tapi itu dari harta yang haram. Satu suapan yang kita sedekahkan dari harta yang halal itu lebih disukai oleh Allah daripada sedekah yang banyak tapi itu dari harta yang haram. Wa shadaqatun tuqaddimuha qabla mautika afdalu min mithqalin yatasaddaquna biha ba'da mautika. Sedekah yang kita lakukan di saat kita masih hidup, mumpung kita masih hidup, kita punya kelebihan harta, maka sedekahkan. Apalagi sekali lagi, dalam keadaan seperti ini nak, ekonomi umat semakin carut marut. Mudah-mudahan kita selalu, ya kita tinggal meyakini, harus selalu yakin bahwa rizki itu Allah yang ngatur. Rizki itu siapa yang ngatur? Allah yang ngatur. Semua makhluk Allah yang Allah ciptakan dan Allah kasih kesempatan itu makhluk hidup di atas muka bumi ini, Allah sudah menentukan rizkinya. Kita yakin akan hal itu, tapi kita juga jangan berhenti untuk mencari jalan dan cara untuk meraih atau menjemput rizki. Ya, itu harus. Mumpung kita masih hidup, sedekah sedikit apapun yang kita lakukan di saat kita hidup, kita sendiri yang memberikan sedekah, kita sendiri yang melakukan sedekah itu akan lebih baik daripada nanti setelah kita mati, kemudian anak kita, saudara kita, mereka bersedekah yang banyak dan mereka niatkan untuk kita sendiri. Sedekah mereka yang banyak yang mereka lakukan untuk kita setelah kita mati, itu kalah dengan sedekah yang sedikit yang kita lakukan sendiri di saat kita masih hidup. Karena firman Allah di dalam surat An-Naba itu sekali lagi di ayat 40, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Nanti setelah kita mati itu, yang akan kita cari, yang akan kita lihat itu, ya apa yang kita lakukan. Yang akan membahagiakan kita itu ya kebaikan yang kita lakukan, bukan kebaikan yang mereka lakukan untuk kita. Ya, mereka berbuat baik, mereka bersedekah, mereka niatkan untuk kita, itu akan menjadi, bahkan satu riwayat, ja'akan nur. Sedekah yang mereka lakukan, kebaikan yang mereka lakukan dan mereka niatkan dihadiahkan untuk kita yang sudah meninggal, itu akan datang ke dalam kubur kita itu seperti cahaya terang. Satu kebahagiaan untuk ahli kubur. Tapi sebanyak apapun kebaikan yang mereka lakukan, niatkan untuk kita, tetap yang lebih baik itu adalah kebaikan dan sedekah yang kita lakukan sendiri di saat kita masih hidup. Mudah-mudahan kita, Allah takdirkan dikasih rezeki, dikasih kesempatan, taufik, kekuatan untuk bisa selalu berbagi dengan orang lain, berbagi kebaikan dengan orang lain. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, tasaddaq ala mautaka fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim fayafrahuna biha ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya wa yaquluna Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarona biha.
Ya Ali, he Ali, tasoddaq, kudu sodakoh anjen, ala mautaka, ka pirang-pirang jalma anu maut ti anjen. Fa innallaha, maka saknyanya na Gusti Allah Ta'ala, qad wakkala, eta nyata-nyata tos ngawakilkeun Gusti Allah, malaikatan ka pirang-pirang malaikat, yahmiluna, anu nyandak saha malaikat, sadaqatil ahya'i, kana pirang-pirang sodakoh, pirang-pirang jalma anu hirup, ilaihim ka mautaka. Fayafrohuna, maka bungah saha mautaka, biha kalawan sodakoh, asyaddama kalawan banget-banget na perkara, kanu anu aya saha mautaka, yafrohuna bungah saha mautaka, fid dunya di alam dunya. Wa yaquluna sareng ucap saha mautaka, Allahumma ya Allah, nun Gusti, ighfir, mugi ngahapunten Gusti, liman pikeun jalma, nawwaro anu nyaangan saha eman, qabrona kana kuburan kami. Wabashir, sarang mugi masihan kabagjaan Gusti, hu ka eman, bil jannati kalawan surga, kama sapertos perkara, basyaro anu tos ngabungahkeun eman na ka kami, biha kalawan sodakoh. Pesan Nabi SAW di sini tentang tentang mengeluarkan sodakoh, memberikan sodakoh untuk orang yang sudah meninggal. Nah, jadi kita berbuat sodakoh, mengeluarkan sodakoh, kita niatkan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Baik itu orang tua, guru-guru, orang-orang yang baik sama kita. Sampai insya Allah. Nah, di sini pertama, ada beberapa poin di sini. Pertama, tasaddaq ala mautaka fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim. Bersodakohlah untuk orang-orang yang sudah meninggal, karena Allah sudah mewakilkan malaikat yang akan membawakan pahala sodakoh itu kepada orang-orang yang sudah meninggal. Misalnya Fajar udah meninggal duluan, berbuat sodakoh. Berbuat sodakoh misalnya ke Yoni, Yon, ini punya makanan, ini kupat tahu, ingat Fajar itu senang sama kupat tahu, Yon. Ini kasih kamu kupat tahu, niatnya bersodakoh sama kamu, bersodakoh untukmu, tapi minta pahalanya nanti Allah sampaikan untuk Fajar. Itu untuk apa yang lakukan ke Yoni. Allah sudah mewakilkan, sudah nyuruh memerintahkan malaikat, yang mana malaikat itu akan membawakan pahalanya ke kuburan Fajar. Nanti yang akan terjadi apa? Fayafrahuna biha asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Kalau kita bersodakoh untuk orang yang sudah meninggal, maka orang yang sudah meninggal itu akan gembira di alam kuburnya. Lebih bergembira, sangat bergembira sekali, melebihi kegembiraan yang pernah mereka dapatkan di dunia. Sekali lagi, kalau kita bersodakoh untuk orang yang meninggal, nanti Allah itu sudah menetapkan, sudah mewakilkan, sudah memerintahkan kepada malaikat yang akan membawakan, menyampaikan pahala sodakoh untuk orang yang meninggal itu. Dan orang yang meninggal yang kita sodakohi itu, mereka akan bergembira, melebihi kegembiraan yang pernah mereka dapatkan di saat mereka hidup di dunia. Kemudian nanti mereka orang-orang yang sudah meninggal yang kita kasih sodakoh kepada mereka itu, mereka akan berdoa kepada Allah Ta'ala. Allahumma gfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah kama basyarona biha. Allahumma gfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah kama basyarona biha. Ya Allah, ampunilah orang yang sudah menerangi kuburan kami. Karena sodakoh yang kita lakukan untuk orang yang meninggal itu, nanti pahalanya akan datang ke kuburannya itu. Satu riwayat mengatakan kanur, seperti cahaya akan menerangi kuburannya. Oleh karenanya ahli kubur itu, orang yang sudah meninggal yang kita kasih sodakoh itu, dia berdoanya kepada Allah, Allahumma, Allahumma gfir liman nawwara qabrana. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang sudah menerangi kuburan kami ini. Satu itu, doa mereka itu ya, satu itu. Yang kedua, wabasyirhu bil jannah kama basyarona. Dan berilah kegembiraan untuk mereka, yaitu surga, sebagaimana mereka juga memberikan kegembiraan kepada
kepada kami. Jadi sekali lagi, kalau kita bersedekah kepada orang yang sudah meninggal, sedekah itu akan sampai kepada mereka karena Allah sudah menugaskan malaikat-malaikat yang akan menyampaikan pahala sedekah kepada mereka. Mereka nanti akan berdoa kepada Allah, memohonkan ampun kepada kita yang bersedekah kepada mereka, dan mereka pun memohonkan kepada Allah supaya kita menjadi ahli surga, dimasukkan ke dalam surga, supaya kita bergembira karena mereka bergembira dengan apa yang kita lakukan untuk mereka. Untuk hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wahdina wahdibina waj'alna sababan liman ihtada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.